Halo, perkenalkan nama saya Melania Isabella Angelina Menanu. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420 120043R. Di video ini saya akan membahas tentang globalisasi dan perspektif transkultural diversity dalam masyarakat. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dari Transkultural Keperawatan 2 yang dibimbing oleh Bapak Othniel Blegur, Esos MKes. Keperawatan transkultural dan globalisasi dalam layanan kesehatan. Globalisasi menyebabkan masyarakat hidup dalam suasana yang multikultural yang disebabkan karena migrasi antar daerah dan negara menjadi lebih mudah. Keperawatan transkultural menjadi komponen utama dalam kesehatan dan menjadi konstituen penting dari perawatan yang mengharapkan para perawat kompeten secara budaya dalam praktek sehari-hari. Perawat yang kompeten dalam budaya memiliki pengetahuan tentang budaya lain dan terampil dalam mengidentifikasi pola-pola budaya tertentu sehingga dirumuskan rencana perawatan yang akan membantu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk kesehatan pasien. Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harus dapat mengetahui, memahami, dan bertindak dengan perspektif global bagaimana merawat pasien dengan berbagai macam budaya yang berbeda dari berbagai tempat di dunia saat ini. Jika faktor tersebut tidak dipahami dan dihargai oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan yang diberikan mungkin menjadi tidak efektif. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mengetahui situasi tertentu dari makna budaya dan sosial yang dimiliki pasien dan menghindari memaksakan sistem nilai yang dianut dan diyakini perawat ketika mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasien. Asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai, kepercayaan, cara hidup, dan juga budaya. Yang berikutnya, tindakan dan keputusan yang diambil terdiri dari yang pertama, mempertahankan asuhan budaya atau culture care, preservation atau maintenance, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, akomodasi dan negosiasi. Asuhan budaya atau culture care, accommodation atau negotiation mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. Yang ketiga, restrukturisasi dan pemulaan kembali asuhan keperawatan, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan kesehatan yang baru, berbeda dan lebih menguntungkan. Selain itu, kepercayaan dan nilai budaya pasien tetap dihormati dan dapat diperoleh gaya hidup yang lebih baik atau lebih sehat. B. Konsep dan prinsip teori keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit, didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. Budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dalam mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. C. Diversity dalam masyarakat. Keragaman suku, agama, budaya, bahasa di Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karena itu, keragaman ini dapat dijadikan sebagai suatu yang positif dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang.
Walaupun menurut beberapa ahli bahwa keragaman itu dapat memberikan pengaruh positif, namun ada juga yang melihat bahwa keragaman tersebut ada pengaruh negatif. Integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal menurut Suerjono Suekanto menyebutkan bahwa yang pertama, integrasi internal yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, integrasi eksternal yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil ke organisasi besar. Yang ketiga, integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Yang keempat, integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan-persamaan, misalnya kelompok pelajar dan kelompok seni. D. Alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. 1. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. A. Pengertian integrasi sosial menurut Abdul Syabu, integrasi sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lainnya sehingga terbentuk menjadi masyarakat. B. Teori integritas sosial, teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berbeda dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar menjadi integrasi, maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya. C. Tipe dan bentuk integrasi sosial itu ada dua. Yang pertama, integrasi fungsional, dan yang kedua integrasi normatif. Yang kedua, bentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural. Integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal, menurut Suerjono Suekanto menyebutkan bahwa yang pertama, integrasi internal yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, integrasi eksternal, yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil ke organisasi besar. Dan yang ketiga, integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Dan yang keempat, integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan-persamaan, misalnya kelompok pelajar dan juga kelompok seni. E. Integrasi instrumental dan ideologis. Yang pertama, integrasi instrumental, yaitu integrasi yang tampak secara visual atau tampak dari adanya ikatan-ikatan sosial di antaranya individu-individu di dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi ideologis, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu ikatan tertentu. F. Integrasi aspek fisik, psikis, hubungan sosial, dan proses. Yang pertama, aspek fisik, itu biasanya dilihat dari aspek fisik atau wadahnya. Integrasi sosial bisa berbentuk organisasi atau paguyuban. Yang kedua, aspek psikis ditandai dengan adanya kesadaran diri dari setiap orang yang menyatukan diri dalam satu wadah tertentu, sehingga mereka menjadi bagian yang utuh, merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, aspek hubungan sosial. Integrasi sosial bukan hanya ditandai dari intensitas khusus dalam berkomunikasi, tetapi intensitas dalam bekerja sama dan bergotong royong
untuk memecahkan masalah-masalah guna memenuhi kebutuhan bersama. Dan yang keempat, aspek proses. Integrasi sosial tidak dapat terjadi seketika, tetapi melalui proses panjang dan rumit karena membutuhkan waktu dan prosedur tertentu. G. Tahapan integrasi sosial. Yang pertama itu ada tahap akomodasi, yang kedua ada tahap kerjasama. Nah, yang ketiga, dilihat dari sifatnya, kerjasama dibedakan menjadi kerjasama primer dan juga kerjasama sekunder. Yang keempat itu dilihat dari jenisnya, kerjasama dibedakan menjadi kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisasi, dan patungan. H. Faktor yang mempengaruhi integrasi antar kelompok sosial. Yang pertama itu homogenitas kelompok, yakni semakin kecil tingkat kemajemukan masyarakat akan semakin mudah tercapainya integrasi. Yang kedua, besar kecilnya kelompok, yakni semakin kecil suatu kelompok akan semakin mudah untuk mencapai integrasi. Yang ketiga, perpindahan fisik, baik yang datang maupun yang keluar dari suatu kelompok, akan mempengaruhi terjadinya integrasi. Dan yang keempat, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Adanya komunikasi yang efektif dan efisien dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya integrasi. I. Faktor pendorong integrasi antar kelompok sosial. Yang pertama, faktor internal, yakni faktor pendorong yang berasal dalam kelompok. Faktornya itu yang pertama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup bersama. Yang kedua, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Yang ketiga, jiwa dan semangat gotong royong. Yang kedua, faktor eksternal, yakni faktor pendorong yang berasal dari luar kelompok. Faktornya itu yang pertama, tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, persamaan kebudayaan. Yang ketiga, terbukanya kesempatan. Yang keempat, persamaan visi, misi, dan juga tujuan. Yang kelima, sikap menghargai atau toleransi terhadap kelompok lain. Yang keenam, adanya konsensus nilai-nilai antar kelompok sosial, dan juga yang keenam, adanya tantangan dari luar. J. Faktor pendukung integrasi antar kelompok sosial. Untuk bangsa Indonesia, faktor pendukungnya yakni yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ideologi Pancasila. K. Keberhasilan integrasi antar kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, telah dicapai konsensus atau perjanjian bersama mengenai nilai norma dasar. Dan yang ketiga, nilai atau norma tersebut telah hidup dan berkembang dalam waktu yang lama dan konsisten. I. Berbagai alternatif pemecahan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, pendapat Myron Weiner, yakni integrasi bangsa, perkembangan potensi nasional melalui penghapus sifat-sifat kultural, utama dari suku-suku bangsa yang berbeda menjadi semacam penciptaan kebudayaan nasional. Biasanya kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan melalui proses asimilasi. B. Integrasi wilayah. Lebih dahulu dilaksanakan adalah pembangunan negara, dan baru kemudian dilaksanakan pembangunan bangsa, yakni yang pertama, pemerintah pusat mampu melaksanakan kontrol terhadap penguasa daerah yang lebih rendah. Yang kedua, penciptaan undang-undang yang seragam. Dan juga yang ketiga, perkembangan transportasi dan komunikasi. C. Integrasi nilai, berarti harus ada pengakuan akan adanya
prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak guna memecahkan konflik yang ada. D. Integrasi elite massa, yaitu elit pemerintah, massa yang diperintah. Demokrasi, tidak ada permusyawarahan rakyat yang besar dan kuat sehingga kekuasaan tidak dibutuhkan lagi. Masyarakat multikultural. Yang pertama, sikap kritis, yakni perbuatan yang didasarkan pada pendirian, pendapat atau keyakinan, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisaan. Yang kedua, sikap toleransi, yakni sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain yang berbeda dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, sikap empati, yakni keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dengan pihak lain atau kelompok lain. Demikianlah pembahasan tentang materi globalisasi dan perspektif transkultural diversity dalam masyarakat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, terkhususnya untuk para mahasiswa dan mahasiswi keperawatan. Sekian dari saya, terima kasih.